Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Rani Kartika, dalam channel YouTubeku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, perkuliahan, kampus, juga mahasiswa. Nah, di video kali ini teman-teman, aku ingin update informasi terbaru seputar hak kekayaan intelektual di mana telah lahir peraturan PP nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif yang di dalamnya pada pasalnya itu menyebutkan bahwa adanya pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Maksudnya bagaimana? Jadi, buat teman-teman di sini yang merupakan pelaku usaha ekonomi kreatif atau misalnya memiliki suatu karya di bidang kekayaan intelektual gitu ya, sebagai entah sebagai pencipta, pemilik merek atau sebagai inventor dalam sebuah paten. Nah, kalian itu jika memang karya intelektual kalian itu telah kalian daftarkan, maka sertifikat bukti pendaftarannya itu dapat diagunkan ke bank dalam rangka untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan maupun non perbankan, dan juga dari sertifikat hak kekayaan intelektual tersebut itu dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang. Nah, sebenarnya hal ini merupakan suatu yang bukan relatif baru ya, karena di Undang-Undang Hak Cipta sendiri sebagai bagian dari kekayaan intelektual itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pasal 16 ayat 3 dikatakan bahwa hak cipta dapat dijaminkan secara fidusia. Nah, tetapi teman-teman masalahnya saya tidak menemukan ya di Undang-Undang Merek atau Undang-Undang Paten Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa em, hak tersebut, hak merek, hak paten, hak indikasi geografis itu juga dapat dijaminkan secara fidusia. Secara gamblang yang saya temukan hanya di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Nah, untuk video berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, jadi kalau teman-teman di sini belum paham situ hak cipta, apa sih istilah merek yang disebutkan sama Bu Rani atau paten itu. Nah, teman-teman bisa ya cek pada playlist channel di video YouTubeku terkait dengan hak kekayaan intelektual. Ada 10 video berkaitan itu, terutama video pembahasan seputar yang basic banget, apa itu hak cipta, merek, paten, perbedaannya seperti apa, syarat pendaftaran merek, jaminan jaminan hak cipta secara fidusia itu ada videonya. Nah, ini cuma untuk tambahan melengkapi karena ada update kebijakan aturan hukum terbaru di bidang itu. Jadi di sini nanti mungkin aku akan memberikan gambaran secara singkat-singkat aja untuk mengulang kembali gitu ya pemahaman bersama kita terkait dengan hak kekayaan intelektual. Dan sepanjang video ini, jika nanti aku menggonta-ganti bahan materi itu tolong dimaklumi, karena juga nanti aku akan menampilkan peraturan terbarunya itu teman-teman, ya untuk memperlihatkan ke kalian. Sorry ya kalau misalnya kalian dengar berisik sekali lagi, mohon dimaklumi karena memang posisi aku ini tempat tinggalku itu persis di jalan raya, teman-teman. Jadi memang padat aktivitas lalu lalang kendaraan. Mohon dimaklumi sekali lagi, semoga tidak mengurangi rasa keingintahuan kalian untuk mendapatkan update ilmu terkait ilmu hukum tentunya. Oke, aku mulai aja dari definisi dulu, definisi hak kekayaan intelektual ya. Jadi kalau kita mengutip dari pendapat ahli, jadi hak kekayaan intelektual atau intellectual property rights itu terdiri dari tiga kata tersebut. Nah, intelektual itu sendiri berkaitan dengan kegiatan berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi suatu ciptaan, seni, ilmu pengetahuan, serta dalam bentuk penemuan atau invention sebagai benda imaterial atau tidak berwujud. Kata rights itu berarti hak ya. Jadi kalau kalian mencari istilah arti dari kata hak itu secara kamus itu artinya sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Nah, hak kekayaan intelektual ini teman-teman itu jenisnya beragam. Aku sudah sering
menyebutkan di setiap penjelasan videoku berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Mungkin teman-teman seringnya mendengar istilah paten kali ya. Udah itu dipatenkan biar nggak diklaim sama orang lain gitu kan ya. Mereknya udah dipatenkan belum? Padahal merek dan paten itu berbeda. Oke, penjelasannya sudah ada di videoku sebelum-sebelumnya tentang perbedaan ini. Nah, ini aku cuma memberitahu sekali lagi bahwa pembagian dari jenis-jenis hak kekayaan intelektual itu banyak. Seperti yang teman-teman lihat di layar ini. Ada hak cipta, merek, indikasi geografis, paten, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, sebagaimana penjelasanku sebelumnya, gitu ya, aku katakan bahwa di sini ini di Indonesia ini masing-masing punya aturan undang-undangnya sendiri, teman-teman. Kayak misal hak cipta itu ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang terbarunya. Ada hak merek kalau tidak salah di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Ini merek ini sekalian sama indikasi geografis. Ada paten juga di Undang-Undang 13 Tahun 2016 kalau saya tidak salah, gitu ya. Nah, kalau saya baca yang jelas-jelas menyatakan secara gamblang gitu ya bahwa dapat dijaminkan secara fidusia itu hanya ada di pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Saya belum menemukan kalau atau memang tidak ada sepertinya disebutkan bahwa hak merek juga dapat dijaminkan fidusia. Tapi nanti kita lihat bagaimana dengan PP terbarunya di PP nomor 24 tahun 2022. Apakah PP tersebut hanya membatasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang dimaksud hanya hak cipta sajakah atau keseluruhan hak-hak yang berkenaan dengan bagian dari hak kekayaan intelektual. Sampai sini teman-teman bisa pahami ya. Oke. Nah, karena aku bilang tadi yang jelas mengatur bahwa yang bisa dijaminkan fidusia hanya terdapat di Undang-Undang Hak Cipta, maka sebaiknya kita mengambil dari sisi hak cipta sendiri. Kenapa sih hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual itu bisa dijaminkan secara fidusia? Apa alasan dibalik ini? Maka aku perkenalkan, aku berikan informasi terlebih dahulu tentang definisi hak ciptanya, biar teman-teman bisa memahami bersama. Nah, kalau kita lihat pada ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa yang dinamakan dengan hak cipta, coba teman-teman cek di sini ada kata-kata hak eksklusif, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbulnya secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi hak cipta itu timbul harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Kalau teman-teman jadi penulis, kalau teman-teman baru mikir idenya apa saja tapi belum dituangkan dan belum dibuatkan secara bukunya, fisiknya, maka ide teman-teman itu belum melekat yang namanya hak cipta. Tetapi kalau teman-teman sudah menuangkan ide tersebut dalam bentuk buku atau dalam bentuk novel gitu ya, maka sebenarnya hak cipta tersebut sudah melekat secara otomatis karena dia timbulnya hak cipta pada saat karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Paham ya? Nah, contohnya kayak buku. Makanya teman-teman kalau baca buku misalnya, teman-teman lihat kan, setelah cover halaman berikutnya biasanya ada kolom kecil bertuliskan bahwa dilindungi oleh hak cipta. Barang siapa yang dengan sengaja atau tanpa hak memperbanyak karya tersebut, maka dia dapat dipidanakan sering. Atau di film misalnya, karya sinematografi, drama musikal atau apapun itu juga sama. Kalau kalian nonton film, itu biasanya kan telah lulus sensor, terus kemudian ada barang siapa yang memperbanyak, mengedarkan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta, maka itu dapat dikenakan sanksi pidana menurut Undang-Undang Hak Cipta. Nah, itu maksudnya diwujudkan dulu dalam bentuk nyata, baru secara otomatis itu melekat pada diri si pencipta. Nah, tadi ada kalimat hak eksklusif. Apa yang dimaksud dengan hak eksklusif itu, teman-teman? Jadi hak eksklusif itu artinya suatu hak yang diperuntukkan bagi pemegang hak. Dalam hal ini maksudnya pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga pemegang hak ini kalau sudah punya hak cipta maka dia dapat mencegah atau melarang orang lain untuk meniru atau menggunakan hak kekayaan intelektual tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut.
Nah, inilah yang dinamakan hak eksklusif. Hak eksklusif ini itu dibedakan bentuknya menjadi dua. Ada hak moral si pencipta, dan ada hak ekonomi. Oke, teman-teman. Nah, hak moral dan hak ekonomi itu maksudnya seperti apa? Contohnya gitu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral dari si pencipta adalah dia tetap mendapatkan hak untuk namanya itu dicantumkan atau pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Menggunakan nama asli atau samaran, dia punya hak untuk itu. Dia punya hak untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul atau anak judul ciptaannya, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan dan reputasi dari si pencipta itu sendiri. Oke, sedangkan yang dinamakan dengan hak ekonomi itu terdapat dalam pasal 8 sampai pasal 9, di mana hak ekonomi itu adalah bagian dari hak eksklusif si pencipta atau pemegang hak cipta, di mana dia mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang dimilikinya. Ya dong, kayak buku gitu ya. Buku dia terbitkan, ini kan diperbanyak, bukunya laku. Selain dapat keuntungan apa namanya, dia dapat royalti juga. Dan itu dilindungi, teman-teman, sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Dia ada jangka waktunya. Nah, bentuk hak ekonomi itu ini, teman-teman. Ya, kalian harus pahami dulu karena ini pemahaman dasar sampai akhirnya nanti kalian bisa paham pada akhirnya kenapa bisa dijaminkan untuk mendapatkan pembiayaan ya atau dijaminkan sebagai bentuk pelunasan utang. Nah, jadi jenis-jenis dari hak ekonomi itu seperti poin A sampai poin I. Kalian bisa lihat di dalam slide ini. Ya, jadi dia mendapatkan manfaat ekonomi dari penerbitan, dari penggandaan, dari penerjemahan, pengadaptasian, aransemen atau transformasi dan lain-lain sampai selesai ke bawah itu poin huruf I. Bentuk atau jenis yang dilindungi hak cipta itu apa saja, gitu kan ya? Bentar, saya cek. Nah, ini dia. Objek yang dilindungi oleh hak cipta. Oke. Okay? Objek yang dilindungi oleh hak cipta sangat banyak sekali, teman-teman bisa lihat ini. Ya kan, ada buku, ada ceramah, kuliah, pidato, alat peraga, lagu dan atau musik dengan tanpa teks. Sebenarnya sudah ada pembahasan di video sebelum-sebelumnya. Drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, karya seni, itu kan potret, fotografi, sinematografi dan lain-lain. Oke, ini dilindungi. Masuk kayak film itu ada hak ciptanya gitu ya. Makanya waktu itu perseteruan antara Indro Warkop dengan apa sih namanya yang 3 orang itu yang menduplikasi seolah-olah mereka kayak Warkop DKI Reborn-nya gitu ya. Yang menjadi perseteruan di mana Indro mengatakan ya harus izin dulu gitu kan. Yaitu semata-mata kenapa Indro Warkop berkata demikian untuk melindungi karyanya. Karena itu ada hak ciptanya, teman-teman. Balik itu. Nah, kemudian ini yang dilindungi ya, ini yang dilindungi. Nah, kemudian tadi ada hak ekonomi kan. Nah, hak ekonomi itu bisa beralih ataupun dialihkan kepada pihak lain loh teman-teman. Berbeda dengan yang namanya hak moral. Kalau hak moral itu mutlak melekat pada diri pencipta atau penciptanya, sorry. Jadi dia tidak bisa dialihkan. Sampai kapan melekatnya hak moral itu? Sampai meninggal dunia. Ingat, apa namanya? Kalau hak moral itu secara mutlak melekat pada diri pencipta. Tetapi kalau hak ekonomi itu bisa dialihkan, beralih. Ya, nih kalian bisa lihat di ketentuan pasal 16 ayat 2-nya Undang-Undang Hak Cipta. Karena apa dapat beralih atau dialihkan? Karena pewarisan, karena hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau mungkin kalian pernah dengar lisensi atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kayak misalnya lagu ya kan, misalnya lagu Noah gitu, yang penciptanya kan Ariel. Ariel lalu kemudian dia nyanyikan, dia bawa lagu itu ke apa namanya perusahaan label musiknya gitu kan ya.
Nah, label musiknya itu lalu kemudian mempublish. Maka dalam konteks ini siapa aja? Si penciptanya Ariel, pemegang hak ciptanya yang mana? Pemegang hak ciptanya ya perusahaan label musiknya itu. Maka teman-teman kalau misalnya buka YouTube, kalau buka YouTube musik-musik gitu, nah ada kan di dalam kolom deskripsinya itu ada keterangan tuh, aransemen, penyanyi siapa, dilisensikan ke beberapa perusahaan dan manajemen kolektif. Nah, itu maksudnya. Karena berarti secara ekonomi haknya itu beralih dengan adanya misalnya perjanjian tertulis dalam bentuk lisensi. Sampai sini bisa dipahami ya. Lantas kemudian timbul pertanyaan bahwa di pasal 16 ayat 3 itu dikatakan bahwa yang namanya hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Ingat, undang-undangnya di tahun 2014. Ketentuan peraturannya itu yang menyatakan kalian yang punya karya atau pelaku usaha ekonomi kreatif bisa mendapatkan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual baru lahir di tahun ini. Artinya sudah rentang berapa tahun? Dari 2014 ke 2022, 8 tahun ya kan? Dan saya juga sempat nih teman-teman meneliti tentang hal tersebut. Jadi penelitian saya ketika saya tesis S2 itu adalah tentang hak cipta sebagai jaminan fidusia. Bentar, saya tunjukkan ke teman-teman ya materinya. Jurnal, oke. Dalam bentuk jurnalnya aja ya, nggak usah dalam bentuk tesisnya. Karena ratusan halaman kalau tesisnya. Yang singkatnya ada dalam bentuk jurnal teman-teman. Nah ya, oke, ini dia. Jurnal. Oke. Oke, 2016 yang lalu saya sudah meneliti hal tersebut ya, hak cipta sebagai objek jaminan fidusia untuk tesis. Waktu saya lanjutin S2. Nah, di sini saya secara abstraknya saja, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji seperti apa pemberlakuan pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak cipta itu dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Apakah hak cipta dijadikan objek jaminan fidusia itu dapat dilakukan eksekusi manakala debitur prestasi, bagaimana peran notaris, karena saya kan magister kenotariatan, maka ada kaitannya dengan notaris, gitu ya. Nah, lalu kemudian penelitian saya pada intinya menyatakan bahwa hak cipta itu bisa dijaminkan loh secara fidusia, memang bisa. Karena apa? Karena dia bernilai ekonomis. Lantas yang mana nanti akan dijaminkan berkaitan dengan hak ekonominya. Tetapi yang jadi masalah yang belum terjawab pada saat itu adalah bagaimana cara menjaminkannya. Teman-teman bisa gambarkan nggak? Karena ini kan hak. Dia tidak berwujud, teman-teman. Dia kategorinya ini secara hukum benda itu masuk benda yang bergerak tapi tidak berwujud. Beda dengan mobil, motor, itu berwujud kan gitu loh, benda bergerak. Atau misal teman-teman punya bangunan, tanah, rumah, nah itu kan benda tetap yang berwujud gitu loh. Kalau ini kan dia namanya hak. Hak itu tidak berwujud tapi dapat dirasakan manfaatnya gitu. Nah, yang jadi masalah adalah gimana cara ngejaminkannya. Waktu itu penelitian saya begitu, apa yang akan diserahkan ke bank gitu loh. Kalau kalian misalnya ingin mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan ataupun lembaga non perbankan, apa yang mau diserahkan ya? Apakah sertifikat kayak sertifikat merek, sertifikat paten, sertifikat atau surat pencatatan ciptaan dari hak cipta yang kalian miliki, dari karya yang kalian miliki itu bisa dijadikan sebagai agunan ke lembaga perbankan tersebut gitu ya. Apa perbankan mau? Waktu itu penelitian saya di 2016 saya menjelaskan tentang itu. Makanya rekomendasi kalau saya tidak salah dalam penelitian saya meminta untuk dibuatkan aturan turunannya untuk mengatur lebih lanjut terkait dengan teknis penjaminan fidusia atas hak cipta tersebut. Sekali lagi, hak cipta kan bagian dari kekayaan intelektual. Kenapa saya lebih banyak bicara tentang hak cipta? Karena memang secara gamblang tadi yang jelas-jelas menyebutkan dalam pasal itu ya hak cipta. Saya tidak menemukan di undang-undang merek ataupun undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual lainnya yang menyatakan juga sama seperti itu. Nah, akhirnya gitu ya,
Akhirnya akhirnya timbul atau lahir PP nomor 24 tahun 2002, tahun 2022 teman-teman. Nah, ini tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Oke. Jadi di pasal ini saya baru download ini, baru aja langsung saya buatkan videonya. Jadi ketika saya baca beberapa pasal gitu ya, saya menemukan ada ketentuan mengenai pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Jadi di sini sudah diatur syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan dan non perbankan itu seperti apa. Jadi apa yang saya tanyakan 6 tahun lalu, apa yang saya rekomendasikan agar dibuat peraturan turunannya dari Undang-Undang Hak Cipta, dibuatkanlah, tolong dibuatkan peraturan turunan yang mengatur tentang teknisnya nanti menjaminkan fidusia seperti apa, telah terakomodir di dalam peraturan pemerintah tersebut. Nah, kita lihat pasalnya ya teman-teman. Pasal 6 atau pasal berapa ya tadi ya? Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Oke, mulai dari pasal 4 ya. Nah, ini. Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Fasilitas pemerintah. Jadi pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank bagi pelaku ekonomi kreatif. Fasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif dilakukan dengan cara pemanfaatan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi, ingat, bernilai ekonomi, dan penilaian kekayaan intelektual. Kalau kalian punya buku, punya karya, ya kan, walaupun apa namanya, kalau misalnya saya udah punya karya buku nih satu gitu, hak ciptanya sudah melekat, sudah. Tapi apakah bernilai ekonomi ketika itu tidak dipublish? Kan tidak. Jadi memenuhi syarat nggak untuk ini? Kan belum memenuhi persyaratan ya, karena dia harus memiliki bernilai ekonomis. Beda halnya ketika kalian punya buku, novel atau apa, kalian publish ke bawah ke percetakan, lalu diterbitkan di toko-toko buku, laris. Kalian dapat keuntungan besar, kayak penulis-penulis novel ternama, gitu ya. Nah, itu bisa nggak kalau dia mau bawa apa namanya karyanya tersebut dicatat sudah dicatatkan atau didaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, sudah ada bukti surat pencatatan ciptaan ya untuk hak cipta kayak sertifikatnya. Nah, dibawa untuk dijaminkan ke bank bisa, dengan PP ini sudah bisa. Simpelnya begitu. Dan penilaian kekayaan intelektual. Kita lihat lagi pasal berikutnya. Jangan satu pasal aja, nggak cukup kalau buat kita mengerti gitu ya. Nah, kemudian oke, bentar. Nah, ini. Penerapan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di pasal 7-nya. Jadi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual itu diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif kepada lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non-bank. Sekali lagi ya, di sini tadi saya sempat bilang kan sama kalian, di PP itu hanya menyebutkan hak cipta sajakah sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang dapat dijaminkan secara fidusia, atau jangan-jangan secara umum menyebutnya kekayaan intelektual gitu ya. Kalau iya secara umum seperti ini kekayaan intelektual, maka berarti tidak hanya hak cipta saja, tapi kalau kalian punya merek dan sudah didaftarkan ada sertifikat mereknya usaha kalian itu, berarti bisa masuk. Kalian punya paten, penemuan di bidang teknologi, lalu kalian urus patennya, keluar sertifikat patennya, maka kalian mau jaminkan bisa masuk ke sini gitu ya. Jadi bukan semata-mata hak cipta doang. Oke. Nah, ini persyaratannya. Persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual paling sedikit itu terdiri atas yang pertama harus ada proposal pembiayaannya. Jadi nggak cukup kalau kalian itu cuma bawa sertifikat merek, bawa sertifikat patennya gitu ya.
tapi juga harus mengajukan proposal pembiayaan. Bukan kata saya, tapi kata PP-nya. Lalu kemudian memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki surat pencatatan. Ingat, surat pencatatan ini adalah sebutan untuk sertifikat hak cipta. Jadi namanya itu bukan sertifikat, tapi surat pencatatan khusus untuk hak cipta ya teman-teman ya. Nah, selain hak cipta kayak merek, paten, indikasi geografis, rahasia dagang itu sebutannya adalah sertifikat. Jadi paham ya kalau maksudnya ini. Oke, kemudian di pasal selanjutnya, apakah langsung kemudian kalau kita sudah punya semuanya, bank langsung ACC ngasih pinjaman dana nih ke kita? Oh, belum tentu. Ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena dalam hal ini di pasal 8 itu disebutkan, lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam memberikan pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual, itu dia harus melakukan verifikasi dulu. Dilihat dulu nih usaha si pelaku usaha ekonomi kreatif tersebut. Lalu kemudian apalagi? Dia verifikasi apa lagi nih kira-kira? Nah, diverifikasi lagi lah surat pencatatan ataupun sertifikat kekayaan intelektual kita yang akan dijadikan agunan untuk melihat nanti ini bisa nggak ya dieksekusi kalau misalnya terjadi sengketa atau non sengketa gitu. Lalu kemudian penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan agunan. Sekali lagi, dan tadi dibilang harus memiliki nilai ekonomis gitu. Kalau kalian punya suatu karya tapi kalian nggak memperoleh nilai ekonomis, nggak memanfaatkan, nggak dapat pendapatan atau royalti atau apapun itu, terus kalian mau bawa itu untuk dapat untuk dijaminkan, ya kemungkinan nggak lolos verifikasinya karena pastinya akan dilihat gitu ya. Kalian juga udah pernah dengar nggak sih kalau sekarang ini bahkan YouTuber itu dapat menjaminkan akunnya, coba akunnya. Jadi untuk dijaminkan ke bank itu juga ada tuh yang info yang beredar gitu kan ya. Jadi akun YouTube bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Gitu. Karena bernilai ekonomi, semakin apalagi kayak yang subscribernya udah gede gitu kan ya, 30 juta subscriber, 29 juta subscriber. Kalian bisa bayangin kan berapa pendapatan per bulannya itu, ya otomatis kemungkinan lembaga-lembaga pembiayaan akan tertarik untuk itu juga karena bernilai fantastis. Tapi kalau untuk YouTube itu saya nggak tahu apa yang akan dijadikan jaminannya karena kan nggak ada sertifikat ya, cuman apa namanya yang silver buttonnya itu aja kan gitu atau gold buttonnya. Nah, apakah itu yang mau dijaminkan atau akunnya atau gimana saya nggak paham kalau yang untuk YouTube. Boleh kalian coba teliti nih mahasiswa hukum karena ini bersifat menarik juga gitu ya. Lalu kemudian apalagi yang akan dilakukan lembaga perbankan dan non perbankan? Dia akan menaksir penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan agunan, pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif, dan penerimaan pengembalian pembiayaan dari pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan perjanjian. Oke. Nah, ini di pasal 9. Dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank itu menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Ingat, ketika dijaminkan, artinya kalian menyerahkan itu untuk sewaktu-waktu. Kalau kalian nggak mampu bayar, maka itu jadi jaminan dan itu akan dieksekusi untuk pelunasan utang kalian kepada pihak lembaga pembiayaan. Kayak misalnya kalian punya sertifikat rumah aja, kalian punya rumah, kalian jadikan kalian jadikan jaminan, kalian jadikan jaminan ke bank gitu ya, untuk dapatkan pinjaman kredit, istilahnya gitu. Nah, kalau nggak mampu bayar, kan yang diambil apa? Sertifikatnya kan sama pihak perbankan untuk sebagai pelunasan. Nah, itu sama aja seperti ini. Jadi, katanya di sini juga menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Nah, objek jaminan utang yang dimaksud itu harus dibuatkan sama seperti hal-hal yang lainnya, itu harus dibuatkan akta jaminan fidusia atas kekayaan intelektual. Nah, ini perannya notaris nih, karena ini bersifat kebaharuan. Gimana cara merumuskan isi akta
jaminan fidusia untuk suatu hal yang baru gitu ya. Objeknya itu adalah berupa hak, nggak berwujud ya kan. Lalu kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif dan atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Nah, di pasal 10 kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang itu adalah kekayaan intelektual yang telah tercatat. Istilah tercatat ini tadi sama aja untuk istilah hak cipta. Kalau hak ciptanya sudah tercatat, di mana tercatatnya? Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia. Istilah tercatat. Kalau selain hak cipta, tadi saya bilang apa? Kayak hak merek, paten, dikasih geografis, rahasia dagang, itu kan keluar sertifikat, berarti namanya didaftarkan. Jadi kalian tidak bingung ada istilah tercatat atau terdaftar itu maksud untuk apa gitu kan ya. Nah, jadi kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM. Dan kekayaan intelektual itu sudah dikelola baik secara sendiri atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Nah, jadi teman-teman sudah tahu persyaratannya apa kan ya? Kalau mau mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, jadi selain teman-teman harus mendaftarkan kekayaan intelektual yang teman-teman miliki, apapun itu, kalau kalian pemusik, kalian punya lagu dan sudah terpublish, kalian sudah mendaftarkan haknya atas lagu tersebut, hak cipta atas lagu tersebut, bahwa kalian adalah penciptanya gitu ya, dan itu mendapatkan nilai ekonomis dari hal tersebut, kalian ingin mengajukan pembiayaan, silakan. Ya, karena syaratnya bernilai ekonomis, telah dicatat atau didaftarkan ke kementerian, dibuktikan dengan adanya surat pencatatan maupun sertifikat hak kekayaan intelektual. Selanjutnya kalau udah punya itu, buat proposal pembiayaannya, lalu kemudian tinggal menunggu verifikasi dari lembaga perbankan atau non perbankan yang kalian tuju sebagai lembaga untuk dapat memberikan pinjaman pembiayaan kepada kalian. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itulah update informasi di bidang kekayaan intelektual terbaru yang apa namanya menarik gitu ya. Ya, karena sampai saat ini aja orang orang umumnya gitu ya masih nggak ngerti kan hak cipta itu apa sih, merek itu apa. Bahkan di masyarakat kita masih sering kebalik-balik bilang merek dipatenkan tuh, merek kamu, merek usaha kamu, nanti diambil orang loh segala macam, padahal merek dan paten itu berbeda. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja pembahasan dari apa yang udah aku sampaikan. Semoga ini menambah pengetahuan kita bersama, sama-sama kita belajar tentang hukum, jadi tahu kebijakan-kebijakan hukum terbaru dari videoku ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.